Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Absyar. Dari program terapi okupasi, di sini saya akan menyampaikan tentang penelitian saya dengan judul hubungan antara tingkat kemandirian anak berkebutuhan khusus yang bersekolah dengan tingkat stres orang tua. Anak berkebutuhan khusus mengalami keterlambatan perkembangan pada aspek fisik, intelektual, sosial, ataupun emosional. WHO sendiri tahun 2021 mengungkap bahwa 16% anak di dunia hidup dengan disabilitas. Di Indonesia sendiri, anak berkebutuhan khusus mencapai 1.544.184 anak pada tahun 2020. Tetapi hanya 85.737 atau sekitar kurang lebih 5,5% yang bersekolah. Anak berkebutuhan khusus umumnya memiliki keterbatasan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga bergantung penuh pada orang tua. Ketergantungan ini meningkatkan bergantung penuh pada orang tua. Ketergantungan ini meningkatkan beban fisik, mental, sosial, dan ekonomi orang tua. Ketergantungan dalam aktivitas daily living meningkatkan tuntunan fisik dan psikologis pada orang tua. Ketika dukungan yang dibutuhkan anak lebih besar dari kemampuan orang tua, maka muncul stres pengasuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kemandirian anak menjadi sumber stres utama dalam keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Karena itu penting untuk memahami bagaimana hubungan antara kedua variabel ini dalam konteks anak berkebutuhan khusus pada usia sekolah. Dan dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan menjadi rumusan masalah. Di sini saya menyimpulkan bahwa apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kemandirian anak berkebutuhan khusus yang bersekolah dengan tingkat stres orang tua. Dan di sini saya mendapatkan dua hipotesis, dan hipotesis yang diketahui yang satu, yang pertama ada H0 di sini tidak terdapat hubungan antara tingkat kemandirian ABK yang bersekolah dengan tingkat stres orang tua. Dan untuk H1-nya di sini terdapat hubungan negatif yang signifikan antara tingkat kemandirian anak berkebutuhan khusus yang bersekolah dengan tingkat stres orang tua. Jadi dapat disimpulkan di sini hubungan negatifnya itu semakin tinggi tingkat kemandirian, anak maka tingkat stres orang tua yang maka tingkat stres yang dialami orang tua semakin rendah. Dan tujuan penelitian di sini saya membagi jadi dua tujuan. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum di sini untuk mengetahui hubungan antara tingkat kemandirian anak berkebutuhan khusus dengan tingkat stres orang tua. Dan tujuan khususnya untuk mengidentifikasi hubungan kemandirian anak berkebutuhan khusus yang bersekolah dengan tingkat stres orang tua. Dan untuk manfaat penelitian di sini, saya membagi tiga. Yang pertama, bagi peneliti sendiri maupun bagi saya, di sini untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan kemandirian anak berkebutuhan khusus dan stres pengasuhan. Dan yang kedua, bagi institusi dan keilmuan terapi okupasi, di sini yang pertama saya agar dapat menjadi sumber informasi dan rujukan untuk intervensi berbasis bukti. Dan yang kedua, untuk memperkaya kajian dasar intervensi peningkatan kemandirian anak dengan stres pengasuhan. Dan untuk yang terakhir, bagi masyarakat, ini agar dapat membantu menyadarkan tentang pentingnya latihan aktivitas daily living atau aktivitas sehari-hari sejak dini untuk meringankan beban pengasuhan. Nah, dan untuk metode metode penelitiannya di sini saya menggunakan metode kuantitatif korelasional untuk meneliti hubungan antara dua hal. Yang pertama untuk meneliti kemandirian ABK, dan yang kedua untuk meneliti stres pengasuhan atau stres orang tuanya. Dan desain penelitian di sini menggunakan desain penelitian cross-seksional yang dimana populasi ini mencakup semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dari usia 6 sampai 12 tahun yang bersekolah di SLB Ulaka Penca dengan jumlah minimal sampel 30 responden. Dan untuk teknik pengambilannya saya menggunakan teknik pengambilan purposive sampling dengan kriteria
orang tua yang tinggal dengan anak berkebutuhan khusus, anak yang berusia 6 sampai 12 tahun, anak yang sudah bersekolah di SLB Ula Kapenca, dan yang terakhir orang tua yang bersedia menjadi responden. Dan untuk penelitiannya dan untuk instrumen penelitian di sini saya menggunakan dua alat ukur. Untuk independennya sini saya menggunakan modified Wifim. Modified Wifim ini untuk menilai kemandirian aktivitas daily living anak bahasa Indonesia. Yang dimana semakin tinggi skor Wifim, maka semakin mandiri anak tersebut. Dan untuk variabel dependennya, di sini saya menggunakan instrumen parental stress scale, yang dimana itu digunakan untuk menilai tingkat stres orang tua atau stres stres pengasuhannya. Dapat disimpulkan di sini jika semakin tinggi skor, maka semakin tinggi juga tingkat stres orang tuanya. Dan untuk hasil yang dapat diharapkan di sini, saya berharap penelitian ini menunjukkan korelasi negatif antara tingkat kemandiriannya dengan tingkat stres orang tua. Yang dimana jika anak semakin mandiri dalam aktivitas sehari-hari, maka tingkat stres orang tuanya semakin rendah. Dan yang selanjutnya, saya mencari gambaran tingkat kemandirian anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB Ula Kemenca. Dan yang terakhir, saya berharap mendapatkan gambaran tingkat stres pengasuhan orang tua, sehingga dapat diketahui seberapa besar sih beban psikologis yang dapat dirasakan orang tua dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus. Nah, terima kasih. Itu dari saya. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.